Halo adik-adik, kita akan memulai ibadah persekutuan Kamis pada hari ini. Koko mengajak adik-adik untuk mengambil sikap yang sungguh-sungguh. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita angkat pujian Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinan-Mu kepada setiap kami. Kami boleh kembali datang untuk melakukan ibadah persekutuan Kamis pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau pimpin satu persatu dari kami, supaya kami boleh bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan. Mari kita angkat pujian Hidupku Bukannya Aku Lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Puji Tuhan adik-adik, Tuhan Yesus hidup di dalam kita. Dan bila kita mengingat bagaimana kasih Tuhan kepada kita, ya, apa yang harusnya kita perbuat, kita nggak boleh mundur lagi. Mari kita angkat pujian Bila Ku Ingat. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi.
Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhan, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sekarang Koko mau kasih pengumuman. Yang pertama, hari Sabtu ini ada latihan buat anak-anak, buat adik-adik yang ikut dalam persembahan kur untuk Hari Papa. Jadi untuk adik-adik yang ikut dalam persembahan kur Hari Papa, Koko mengajak adik-adik untuk datang pada hari Sabtu untuk latihan. Lalu di hari Minggu ada sekolah minggu seperti biasa jam 1 siang. Dan untuk adik-adik yang ikut dalam persembahan kur untuk Hari Papa, adik-adik akan tampil di ibadah umum jam 8 pagi. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Koko mengajak adik-adik untuk mengambil sikap yang sungguh-sungguh karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Sekali lagi, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Pimpin Cici Koko yang akan mengajar kepada kami. Pimpin juga kami supaya kami boleh duduk diam mendengarkannya ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Halo adik-adik, kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati agar kami dapat mendengar firman Tuhan dengan baik dan sungguh-sungguh. Engkau berkati juga Cici Koko yang akan menyampaikan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Koko kali ini akan membahas Kejadian 27 ayat 41 sampai Kejadian 28 ayat 9, yaitu tentang Yakub yang lari ke Mesopotamia. Adik-adik bisa membacanya, membaca ceritanya di Alkitab setelah adik-adik mendengar firman ini ya. Sekarang kita lanjut. Nah, di dalam Kejadian 27 ayat 41 ini, Esau menaruh dendam kepada Yakub adiknya karena Yakub ini telah mengambil hak kesulungannya dengan berkata kepada
Esau untuk menukarkan hak kesulungannya dengan semangkuk sup kacang merah. Karena pada saat itu Esau sedang lapar dan melihat bahwa Yakub adiknya memasak sup kacang merah. Dan juga Yakub telah mengambil berkat untuk Esau daripada Ishak ayahnya. Dengan cara menipu Ishak ayahnya, berpura-pura menjadi Esau ya adik-adik. Nah, makanya Esau itu dendam sama adiknya. Ia berkata kepada dirinya sendiri bahwa hari-hari kematian ayahnya itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah adiknya Yakub akan dibunuh. Lalu di dalam Kejadian 42 sampai ayat 45, ketika perkataan itu diberitahukan kepada Ribka, ibunya, maka Ribka menyuruh untuk memanggil Yakub anaknya dan berkata kepadanya bahwa kakaknya Esau bermaksud untuk membalas dendam, membunuhnya. Yaitu Yakub. Dan Ribka ini berkata kepada Yakub untuk bersiap-siap pergi kepada Laban, yaitu saudaranya ke Haran, dan tinggal di sana sampai kemarahan kakaknya Esau surut atau reda. Dan ia akan menyuruh orang untuk menjemput Yakub dari sana. Sehingga Esau ini lupa apa yang pernah dilakukan Yakub kepadanya. Dan Ribka, ibunya Yakub dan Esau berkata, mengapa ia akan kehilangan kedua anaknya dalam satu hari. Nah, Yakub ini terpaksa harus berpisah dari keluarganya karena kakaknya Esau bermaksud untuk membunuh dia. Jadi, jika Yakub ini tetap tinggal, maka ia akan terbunuh oleh kemarahan kakaknya itu. Dan Ribka pun juga harus membiarkan anaknya Yakub itu pergi, karena jika tidak, maka anaknya itu akan dibunuh. Jadi, Ribka ini tidak akan melihat anaknya lagi ya adik-adik. Lalu kita lanjut di Kejadian 27 ayat 46. Ribka berkata kepada Ishak suaminya bahwa ia jemu atau lelah hidup bersama dengan perempuan-perempuan Het itu, yaitu istri dari Esau, karena mereka menyebabkan sakit hati bagi Ishak dan Ribka. Jadi Esau ini adik-adik seharusnya tidak boleh menikahi perempuan Het. Esau harusnya menikahi dengan seorang perempuan yang satu bangsa atau satu suku ya adik-adik dengannya. Lalu kita lanjut di Kejadian 28 ayat 1 sampai 4. Kemudian Ishak memanggil Yakub dan memberkati dia, lalu memesankan kepadanya untuk tidak mengambil istri daripada perempuan Kanaan. Dan berkata untuk bersiap-siap pergi ke Padan Aram, kepada Laban, ke rumah Betuel, ayah dan ibunya Yakub, dan mengambil istri daripada anak-anak Laban. Dan Ishak memberkati Yakub, dan Ishak memberkati Yakub dengan agar beranak cucu dan bertambah banyak menjadi sekumpulan bangsa. Dan ia berkata, moga-moga Allah memberikan berkat Abraham kepada Yakub, yaitu Allah menjanjikan kepada Abraham, yaitu bahwa keturunannya akan seperti pasir di laut yang tidak terhitung banyaknya. Jadi kalau kalian lihat pasir itu kan banyak adik-adik, dan juga pasir itu kecil-kecil, banyak, gak bisa dihitung jumlahnya berapa adik-adik. Seperti itulah adik-adik maksudnya berkat daripada Abraham. Dan juga sehingga Yakub ini memiliki negeri yang ia diami sebagai orang asing yang telah Allah berikan kepada Abraham, yaitu negeri orang Filistin ya adik-adik. Lalu dalam Kejadian 28 ayat 5, lalu Ishak melepas Yakub pergi ke Padan Aram kepada Laban, yaitu saudara ibunya Ribka, ke rumah Betuel. Lalu pada Kejadian 28 ayat 6 sampai ayat 9, ketika Esau melihat itu, bahwa Ishak ayahnya telah memberkati Yakub dan memesankan kepadanya untuk tidak mengambil istri dari perempuan Kanaan,
Dan Yakub pun turut kepada kedua orang tuanya itu untuk pergi kepada padang Aram dan mengambil istri dari sana. Maka Esau pun adik-adik menyadari bahwa perempuan-perempuan Het itu, yaitu istrinya Esau, tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Maka di dalam Kejadian 28 ayat 9, ia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya, di samping kedua istrinya yang telah ada. Mahalat ini adalah adik Nebayot ya adik-adik. Nah, pesan yang ingin kau sampaikan, yang pertama, kita tidak boleh dendam seperti Esau. Kita harus mempunyai kasih dan saling mengampuni. Jangan dendam seperti Esau ya adik-adik. Di Kejadian 27 ayat 41, Esau dendam kepada adiknya karena hak kesulungannya telah diambil dan juga berkahnya telah diambil juga. Nah, adik-adik, jika ada orang berbuat salah kepada kita, berbuat jahat kepada kita, atau ada teman-teman yang mengejek kita, kita harus mengampuni mereka. Kita harus mempunyai kasih adik-adik. Nah, yang kedua adik-adik, kita tidak boleh seperti Yakub. Yakub ini berbohong adik-adik, menipu Esau dengan mengambil hak kesulungannya dengan cara menukarkan semangkuk sup kacang dengan hak kesulungan Esau. Karena pada saat itu Esau sedang lapar. Dan juga ia mengambil berkat untuk Esau dengan cara menipu Ishak ayahnya sendiri dengan berpura-pura menjadi kakaknya Esau agar ia mendapat berkat itu. Nah, yang ketiga, kita harus taat kepada Tuhan. Jangan seperti Esau. Esau mengambil perempuan Het ya adik-adik, yaitu keturunan Kanaan untuk menjadi hanya sebagai istrinya. Padahal Tuhan mengatakan bahwa hanya boleh menikahi orang yang satu suku atau satu bangsa dengannya ya adik-adik. Di Kejadian 28 ayat 9 adik-adik, ia berusaha memperbaiki kesalahannya. Nah, kita juga adik-adik harus mau taat kepada Tuhan. Kalau firman nggak boleh bilang ini, kita nggak boleh. Kalau firman nggak boleh bilang begitu, kita nggak boleh adik. Nggak boleh ini, ya kita harus taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur atas firman yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan, ajarlah kami untuk saling mengasihi dan juga saling mengampuni ya Tuhan. Engkau juga ajarlah kami ya Tuhan menjadi orang yang jujur dan tidak berbohong ya Tuhan seperti Yakub ya Tuhan, dan juga ajarlah kami Tuhan untuk taat ya Tuhan kepadamu ya Tuhan, tidak seperti Esau ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bye-bye adik-adik.